Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Dewi, mahasiswa Universitas Sains dan Al-Quran, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Fisika, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah fisika dalam Al-Quran dan Hadis. Judul yang saya peroleh adalah 7 lapisan atmosfer dalam perspektif Al-Quran dan Sains. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat dengan judul 7 lapisan atmosfer bumi dalam perspektif Al-Quran dan Sains. Untuk penulis adalah saya sendiri, Sita Dewi, Program Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains dan Al-Quran, Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah. Abstrak yang saya tulis yaitu, dari banyaknya fenomena alam yang terjadi, kebanyakan orang mengkaji hanya dengan pengamatan secara sains saja tanpa mencoba mengambil rujukan terhadap ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan sumber dari segala sumber ilmu. Atmosfer bumi merupakan selubung gas yang menyeliputi permukaan padat dan cair pada bumi. Atmosfer dalam pandangan masyarakat umum hanya diketahui dan dianggap sebagai lapisan udara biasa saja tanpa mengkaitkannya dengan Al-Quran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui lapisan atmosfer dalam perspektif sains dan Al-Quran dan ayat-ayat mengenai lapisan atmosfer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa data dan ayat-ayat Al-Quran dari jurnal, artikel, buku-buku, majalah, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini mengenai lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi seperti berikut. Terdapat 7 lapisan atmosfer. Dan penyebutan 7 langit di dalam Al-Quran yang diulang 7 kali di dalam 7 ayat Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 29, surat Al-Isra ayat 44, surat Al-Mu'minun ayat 86, surat Fusilat ayat 12, surat At-Talaq ayat 12, surat Al-Mulk ayat 3, dan surat Nuh ayat 15. Kata kunci yaitu 7 langit, atmosfer, dan Al-Quran. Dalam pendahuluan saya menuliskan mengenai teori-teori atmosfer menurut para peneliti sains modern dan beberapa buku yang telah saya kaji. Di alam semesta ini terdapat beberapa macam benda beberapa yaitu gas, cair maupun padat. Salah satunya yaitu langit. Kata atmosfer berasal dari Yunani, atmos yang berarti udara atau uap air, dan kata sapphira yang berarti bola. Berdasarkan asal katanya, pada intinya atmosfer adalah udara dalam bentuk bola. Terdapat banyak sekali manfaat-manfaat dan kandungan-kandungan atmosfer yang telah saya jelaskan dalam artikel. Struktur dan lapisan atmosfer seperti berikut. Atmosfer bumi dapat dibagi menjadi beberapa lapisan. Pembagi lapisan atmosfer dilakukan berdasarkan variasi suhu vertikal. Atmosfer bumi terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lapisan-lapisan atmosfer berdasarkan suhu udara dan kandungannya. Di antaranya adalah A. Lapisan troposfer. Lapisan pertama langit adalah lapisan udara yang paling bawah, tempat hidup makhluk hidup seperti burung-burung dan makhluk hidup lainnya. Yang B. Lapisan stratosfer. Itu lapisan di mana temperatur berubah menjadi semakin panas dan lapisan yang di dalamnya terdapat molekul-molekul gas sulfida. Lapisan ini disebut lapisan stratosfer.
Yang C, lapisan mesosfer. Di atas lapisan stratosfer terdapat lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer disebut dengan istilah atmosfer tengah. Lapisan ini adalah lapisan yang menyerupai tungku nuklir yang sangat panas. D, lapisan termosfer. Pada lapisan termosfer ini pula banyak satelit buatan ditempatkan, termasuk juga stasiun ruang angkasa. Yang E, lapisan ionosfer. Berdasarkan fungsi penting dari lapisan ini adalah menghancurkan bebatuan meteorit yang jatuh ke bumi akibat pengaruh gravitasi bumi dan memainkan peran penting dalam urusan kandungan listrik atmosfer dalam pembentukan lapisan dalam dari magnetosfer. Yang F, lapisan eksosfer. Lapisan termosfer ada yang membagi menjadi ionosfer dan eksosfer. Lapisan eksosfer yang terletak di atas lapisan termosfer dan merupakan lapisan paling atas dari atmosfer sampai pada ketinggian yang tidak diketahui. Yang G, lapisan magnetosfer. Medan magnet yang dihasilkan oleh hembusan angin surya berinteraksi dengan magnet bumi, yaitu dapat disebut magnetosfer. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan mengenai lapisan langit. Al-Quran ketika menyebutkan tentang langit dalam ayat-ayatnya jumlahnya sangat banyak. Penyebutan 7 langit di dalam Al-Quran yang diulang 7 kali di dalam 7 ayat Al-Quran, yaitu terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 29, Surah Al-Isra ayat 44, Surah Al-Mu'minun ayat 86, Surah Fusilat ayat 12, Surah At-Talaq ayat 12, Surah Al-Mulk ayat 3, dan Surah Nuh ayat 15. Dengan fenomena itu, kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna kata seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Saat ini benar-benar diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri atas lapisan-lapisan yang berbeda yang saling bertumbukan. Lebih dari itu, persis sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, atmosfer terdiri atas 7 lapisan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian tarwalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting. Jenis dan sifat dari penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu studi perpustakaan. Studi perpustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode mengumpulkan data pustaka melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian. Yang selanjutnya yaitu mengenai sumber data. Meninjau dari studi penelitian yang bersumber pada data-data kepustakaan, data-data yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan 7 lapisan atmosfer ini yang mana diperoleh dari kepustakaan kemudian dikumpulkan sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang tepat. Yang selanjutnya adalah pembahasan sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah sumber data informasi, yaitu data yang bersumber dari informasi-informasi dari karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian untuk memecahkan pokok permasalahan yang dihadapi.
Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang penulis gunakan adalah dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung dengan konsep yang penulis buat dan dicari tahu hubungan antara ayat Al-Quran tersebut dengan fenomena yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, ayat-ayat tentang 7 lapisan atmosfer atau 7 langit dalam Al-Quran. Sudah disebutkan sebelumnya mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran tentang langit yang tersebar dalam beberapa surah Al-Quran yang menggunakan kalimat sab'a samawat, ialah yang pertama surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. 2. Surah Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Yang ketiga, surah Al-Mu'minun ayat 86 yang artinya katakanlah, siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung. Yang keempat, surah Fusilat ayat 12 yang artinya lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Yang kelima, surah At-Talaq ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptanya, penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. 6. Surah Al-Mulk ayat 3 yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nomor 7, surah Nuh ayat 15. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Itu adalah beberapa ayat-ayat yang menjelaskan mengenai langit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang 7 lapisan atmosfer dilihat dari perspektif Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan tadi, ada yang menyebutkan bahwa langit dalam itu berjumlah 7 lapis, dan langit itu juga disebut atap. Langit dalam Al-Quran berarti segala yang ada di atas kita, yang berarti pula angkasa luar yang berisi galaksi, bintang, planet buatan, debu, dan benda yang beredar. 7 langit dalam Al-Quran disebut dengan kalimat sab'a. Kata sab'a adalah bilangan yang berarti 7. Pada mulanya kata sab'a ini digunakan untuk menunjukkan bilangan tertentu, yaitu 7. Namun masyarakat Arab juga bisa menggunakan kata ini untuk menunjukkan jumlah banyak, tidak terbatas pada 7 saja. Makna sab'a samawat yakni 7 langit yang berbentuk jamak. Ada 2 pendapat yang sangat kuat tentang makna sab'a samawat ini. Pendapat pertama mengatakan langit yang dimaksud adalah langit gaib yang tidak akan bisa dijangkau oleh manusia. Di antara ulama dan ilmuwan muslim yang berpendapat seperti ini adalah Dr. Zokhol An-Najjar. Pendapat kedua mengatakan sab'a samawat menunjukkan
pada lapisan-lapisan gas dan udara yang menyelupungi bumi, termasuk atmosfer dan bagian-bagiannya. Di antara yang mendukung pendapat ini adalah dua cendekiawan Muslim Turki, yaitu Harun Yahya dan Caner Taslam. Pandangan yang mengatakan bahwa langit yang dimaksud adalah langit gaib, sebagaimana hal yang dirinci secara detail dalam hadis sahih tentang Isra Mi'raj, dan pandangan yang menyatakan bahwa langit yang dimaksud adalah langit nyata yang bisa diamati dan diteliti dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai 7 lapisan atmosfer dilihat dari perspektif sains dan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan mengenai teori-teori atmosfer dan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lapisan langit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, penafsiran 7 langit adalah 7 lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Pembagian ini berdasarkan temperatur atau suhu tiap-tiap lapisan atmosfer dan jaraknya dari permukaan bumi. Lapisan-lapisan tersebut bersifat kokoh dalam pengertian menyeliputi dan melindungi bumi secara kokoh karena adanya gaya gravitasi. Dalam surah Fussilat ayat 12 dinyatakan bahwa tiap lapisan langit mempunyai urusannya sendiri-sendiri. Misal, ada lapisan yang bertugas untuk membuat hujan, mencegah kerusakan akibat radiasi, memantulkan gelombang radio, sampai dengan lapisan yang mencegah agar meteor tidak merusak bumi. Pembagian atmosfer dalam surah ini diungkap pula surah Al-Isra ayat 44 yang berdasarkan pada kandungan kimia dan suhu udara. Selanjutnya, dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan manusia memandang dan memperhatikan langit bumi dan apa yang ada di atasnya, serta mempelajari sifat dan keadaannya, agar manusia tidak lagi merasakan keraguan-keraguan atas apa yang telah diciptakan setelah melihat semua hal tersebut. Selanjutnya yaitu penutup atau kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah atmosfer bumi merupakan selubung gas yang menyeliputi permukaan padat dan cair pada bumi. Selubung ini membentang ke atas sejauh beratus-ratus kilometer dan akhirnya bertemu dengan medium antar planet yang berkerapatan rendah dalam sistem tata surya. Lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi ini seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, kemudian ionosfer dan eksosfer dan magnetosfer. Al-Quran ketika menyebut tentang langit dalam ayat-ayatnya jumlahnya sangat banyak. Penyebutan 7 langit di dalam Al-Quran yang diulang 7 kali di dalam 7 ayat Al-Quran yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 29, surah Al-Isra ayat 44, surah Al-Mu'minun ayat 86, surah Fussilat ayat 12, surah At-Talaq ayat 12, surah Al-Mulk ayat 3, dan surah Nuh ayat 15. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 29, penafsiran 7 langit adalah 7 lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi. Pembagian ini berdasarkan temperatur suhu tiap-tiap lapis atmosfer dan jaraknya dari permukaan bumi. Dalam surah Fussilat ayat 12 dinyatakan bahwa tiap lapisan langit mempunyai urusannya sendiri-sendiri. Misalnya ada lapisan yang bertugas untuk membuat hujan, mencegah kerusakan akibat radiasi, memantulkan gelombang radio, sampai dengan lapisan yang mencegah agar meteor tidak merusak bumi. Pembagian atmosfer dalam surah ini diungkap pula pada surah Al-Isra ayat 44 yang berdasarkan pada kandungan kimia dan suhu udara. Dan ini beberapa daftar pustaka yang saya kaji dari buku-buku dan
jurnal-jurnal yang telah saya gunakan dalam membuat artikel ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.